Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari dampak guncangan eksternal terhadap stabilan makroekonomi berdasarkan model mundur Fleming, rezim Cruz dan penyerapan shock global pada tahun 2019. Perkenalkan, nama saya Naila Diana Alifa dengan NIM akhir 030. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu pada tahun 2019 perekonomian dunia menghadapi tekanan tinggi akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta ketidakpastian kebijakan ekonomi sosial. Pertumbuhan ekonomi dunia menurun dari 3,6% menjadi 2,9%, sementara volume perdagangan global menyusut 0,1% dan harga komoditas dunia turun sekitar 14%. Indonesia sebagai negara dengan keterbukaan ekonomi 37,6% dari PDRB ikut terdampak. Terlihat dari pelemahan rupiah hingga 14.265% per US dollar dan penurunnya ekspor sebesar 6,9%, terutama pada batu bara, minyak kelapa sawit, dan karet. Meskipun begitu, inflasi tetap terkendali di 2,72%, menunjukkan ketahanan ekonomi domestik. Stabilan ini sebagai besar ditopang oleh penyerapan rezim nilai tukar mengambang dan kebijakan moneter adaptif di Indonesia, termasuk penurunan suku bunga acuan dari 6% menjadi 5%. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh guncangan eksternal global pada tahun 2019 terhadap stabilan makroekonomi Indonesia. Yang kedua, bagaimana mekanisme penyesuaian nilai tukar rupiah dalam rezim Cruz mengambang selama terjadinya guncangan global. Yang ketiga, bagaimana efektivitas kebijakan moneter Indonesia berdasarkan model mundur Fleming dan merespon tekanan eksternal tersebut. Tujuannya yaitu menganalisis dampak guncangan global 2019 terhadap ekonomi Indonesia. Yang kedua itu mengkaji peran Cruz mengambang sebagai penyangga ekonomi. Yang ketiga, menilai efektivitas kebijakan ekonomi menggunakan model mundur Fleming. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, guncangan eksternal, yaitu perubahan tiba-tiba dari luar negeri seperti perang dagang, harga komoditas yang naik atau turun, dan ketidakpastian global bisa mempengaruhi ekonomi Indonesia. Dampaknya terlihat pada nilai tukar rupiah, inflasi, perdagangan, dan investasi. Yang kedua, rezim Cruz tukar. Indonesia menggunakan Cruz mengambang, artinya nilai tukar yang mengikuti pasar. Namun Bank Indonesia tetap melakukan intervensi terbatas untuk mencegah fluktuasi besar, sehingga rupiah menahan tekanan dari guncangan luar. Yang ketiga, model mundur Fleming. Model ini menjelaskan bagaimana kebijakan ekonomi merespon tekanan global. Dalam sistem Cruz mengambang, kebijakan moneter lebih efektif daripada kebijakan fiskal karena perubahan suku bunga mempengaruhi nilai tukar dan arus modal. Penurunan suku bunga pada 2019 membantu menjaga stabilan rupiah dan pasar keuangan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada tahun 2019, ekonomi Indonesia menghadapi tekanan dari guncangan eksternal, terutama perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang mempengaruhi beberapa indikator makroekonomi, yaitu nilai tukar sempat melemah hingga 14.265 per US dollar, namun rezim Cruz mengambang dan intervensi terbatas Bank Indonesia berhasil menahan depresiasi agar tidak berlebihan. Inflasi tetap stabil di angka 2,72%, menunjukkan bahwa harga domestik sedikit turun menjadi 5,9%
5,02%, tetapi tetap positif. Sementara nilai ekspor menurun 6,9%, terutama pada komoditas utama seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan karet. Penurunan suku bunga acuan BI rate dari 6% menjadi 5% membantu menjaga likuiditas dan meningkatkan kepercayaan investor. Secara keseluruhan, kombinasi antara rezim kursus mengambang terkendali dan kebijakan moneter yang adaptif sesuai model Munder-Fleming terbukti efektif dalam meredam tekanan eksternal serta menjaga kestabilan nilai tukar, inflasi, pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara guncangan eksternal pada tahun 2019 dengan teori Munder-Fleming dan rezim kursus terlihat jelas dalam penerapan kebijakan ekonomi Indonesia. Dalam sistem kursus mengambang, kebijakan moneter terbukti efektif untuk menahan dampak tekanan eksternal seperti pelemahan nilai tukar dan penurunan ekspor. Penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia sesuai dengan prediksi model Munder-Fleming membantu menstabilkan rupiah sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif. Dengan demikian, kursus mengambang berfungsi sebagai peredam alami terhadap tekanan global, memungkinkan ekonomi domestik menyesuaikan diri secara fleksibel tanpa mengganggu stabilan makroekonomi. Rekomendasi kebijakannya yaitu: pertama, tetap menggunakan kursus mengambang dan campur tangan hanya jika nilai tukar itu terlalu fluktuatif. Yang kedua, menyesuaikan suku bunga mengikuti kondisi ekonomi agar nilai tukar tetap stabil. Yang ketiga, memperluas jenis ekspor supaya tidak hanya tergantung pada beberapa komoditas. Yang terakhir, jelaskan kebijakan moneter secara jelas supaya investor tetap percaya. Yang terakhir, kesimpulan, guncangan eksternal pada tahun 2019 terutama karena perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta fluktuasi harga komoditas menyebabkan pelemahan rupiah, menurunnya ekspor, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun demikian, inflasi tetap stabil, menandakan ketahanan ekonomi domestik. Rezim kursus mengambang terbukti mampu meredam tekanan eksternal, sedangkan intervensi terbatas dan penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia menjaga kestabilan nilai tukar, kepercayaan investor, serta pertumbuhan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan prediksi model Munder-Fleming yang menunjukkan bahwa kebijakan moneter adaptif efektif untuk menghadapi tekanan eksternal pada perekonomian terbuka. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.